Pada kesempatan kali ini saya mencoba mengulas mengapa Satrio Piningit terlambat muncul untuk memperbaiki keadaan bangsa yang sudah mulai carut marut. Kita semua sudah memperhatikan dan merasakan bagaimana keadaan negeri kita sekarang. Di mana sulitnya percaya pada seorang pemimpin, karena kebanyakan tidak memiliki amanah dan sering memalukan karena terlibat kasus korupsi. Tentu saja ini membuat kita mendambakan seorang pemimpin yang mampu mengemban amanah Tuhan dan rakyat. Kemudian dalam kehidupan sekarang ini sudah semakin terasa kemerosotan moral, di mana banyak orang merasa tidak bersalah setelah melakukan dosa bahkan merasa bangga dengan semua itu. Banyak manusia saling berkelahi karena masalah sepele, dan banyak sekali tatanan kehidupan yang sudah tidak dihargai lagi dalam kehidupan ini. Inilah sebabnya kita selalu menunggu dan berharap, segera datangnya tokoh yang mampu menyelesaikan masalah dan mampu merangkul masyarakat untuk melakukan perubahan yang baik dalam segala segi kehidupan. Sesungguhnya harapan akan datangnya seorang Satrio Piningit yang akan membawa kemakmuran dan kemajuan bagi negeri ini masih tetap tertanam dalam benak rakyat Indonesia, walaupun kadang harapan itu sering kali kandas karena SP sampai detik ini belum juga muncul padahal kesengsaraan rakyat sudah begitu terasa. Sehingga seringkali kita terperdaya oleh SP palsu yang datang menawarkan keindahan dan kita pun terpaksa percaya, akan tetapi percayalah bahwasanya tidak ada yang terlambat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena segala keputusan ada di tangannya, hanya kitalah yang merasa bahwa SP terlambat muncul. Sesungguhnya ada beberapa hal yang menarik dalam wacana keterlambatan hadirnya Satrio Piningit, tanpa kita sadari bahwa bukan saja kita yang merasa SP terlambat muncul. Dalam hal ini saya memberanikan diri menyebutkan siapa saja yang merasakan keterlambatan tersebut. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, mari luangkan beberapa detik untuk mensupport channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, serta share video ini jika bermanfaat ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terutama masyarakat dunia yang sedang dalam penderitaan, namun dalam hal ini khususnya adalah masyarakat Indonesia, karena Satrio Piningit itu sendiri akan muncul di negara kita tercinta. Sudah berpuluh-puluh tahun bangsa ini merindukan akan kedatangan tokoh pemimpin tersebut, karena bila kita tinjau kembali keadaan bangsa kita dari dulu, selalu mengalami penderitaan dan masa-masa sulit di segala bidang terutama dalam perekonomian dan moral. Masyarakat Jin, tentunya Jin juga sudah mengetahui akan ramalan tentang datangnya Satria Piningit ke dunia, akan tetapi tidak banyak yang dapat diungkapkan tentang penantian Jin ini, namun sudah barang tentu Jin selalu mengikuti perkembangan yang ada di dalam dunia manusia. Bagi Jin yang bertabiat baik tentu sangat merindukan tokoh tersebut untuk segera datang. Golongan para pemuka agama dan pemuka masyarakat yang ahli dalam olah batin, kita sudah tahu bagaimana setiap golongan yang merasa akan datangnya SP dari golongan mereka, walaupun sebutannya berbeda-beda akan tetapi merujuk kepada satu orang saja yaitu Satrio Piningit. Golongan inilah yang masih terus aktif mengupas tentang misteri kemunculan Satrio Piningit Sang Ratu Adil, bahkan banyak blog yang memuat tentang penafsiran dan ramalan mereka. Golongan malaikat dan penjaga bumi dan langit, golongan ini tentu akan mengejutkan para pembaca, karena kita berpikir mana mungkin malaikat dan penjaga bumi merasakan SP terlambat muncul. Sesungguhnya para malaikat dan penjaga bumi selalu berdoa untuk keselamatan jagat raya ini. Nah, di dalam doanya itu terus berharap dan berharap akan disegerakannya kemunculan Satria Piningit, karena beberapa juga dari malaikat tersebut sudah mengetahui siapa SP yang sejati, dan mereka juga menyaksikan penderitaan yang tengah dialami para penduduk bumi. Satrio Piningit, Mimin menafsirkan bahwa SP sejati sudah mengetahui bahwa dirinya lah sang Satrio Piningit sejati. Tentu saja kabar tentang jati dirinya ini dikabarkan melalui perantara Allah Subhanahu wa Ta'ala. SP sejati ini juga merasakan gundah gulana karena merasa kemunculannya selalu tertunda, bahkan sering putus asa karena kenyataan hidup yang dialaminya sangatlah sulit, berbeda dengan kabar bahagia yang diterimanya. Jadi SP sejati bisa kita ibaratkan hidup di dua alam yang berbeda, yaitu alam yang pertama adalah alam mimpi, di mana menceritakan tentang kisahnya kelak yang menjadi Satria Piningit di mana kehidupannya serba terpenuhi dan setiap orang sangat menghormatinya dan menyanjungnya sebagai pemimpin adil dan bijaksana.
Kemudian alam yang kedua adalah alam nyata di mana keadaannya sangat sulit dan penuh kesengsaraan, membuat SP sering berputus asa dan mulai berpikir logis bahwa mimpi-mimpi tentang sejatinya dirinya adalah suatu kebohongan dan merupakan kebodohan. Hari terus berganti sementara kehidupannya semakin sulit yang memaksa dirinya harus menahan malu, karena sejatinya SP memiliki harga diri yang sangat tinggi yang pantang meminta bantuan pada orang lain, apalagi dengan memelas kasih. Keadaan inilah yang membuat SP sejati sudah mulai meninggalkan keyakinannya tentang berita mimpinya di masa depan. Sesungguhnya keterlambatan Satria Piningit bukanlah karena SP belum matang atau belum pintar, akan tetapi kembali lagi bahwa keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah apa penyebabnya, yang jelas wahyu belum turun ke SP, hanya kabar sejatinya saja yang baru dia terima. Demikian kiranya yang dapat kita ulas dalam kesempatan ini, percaya atau tidak itu hak kalian, akan tetapi mari kita jadikan bahan perbandingan atau sebagai hiburan saja. Mengenai bagaimana Satrio Piningit mengetahui jati dirinya, akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Jujur Mimin menyadari apa yang disampaikan ini masih gambaran secara umum dan masih sederhana dan banyak yang memerlukan penjelasan yang lebih rinci lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.